saya akan menjelaskan tentang capstone modul 1 saya, tentang aplikasi perpustakaan atau pinjam-pinjam buku. Ini di sini ada 3 library yang saya gunakan. Pertama Time yang digunakan Sleep-nya untuk user interface. Lalu Tabulate sama Colorama juga untuk user interface. Ini pertama untuk tabulasi dalam bentuk string nanti print. Nah, lalu ini untuk pewarnaan teks yang di print. Nah, lalu ini inisialisasinya. Lalu ini ada data, collection data type, list of dictionary, di mana ini untuk mengcontain data buku. Di sini tiap entry adalah dictionary, dan di dictionary ini dalamnya ada key, dan ada satu unique identifier yaitu ID, dan yang lain adalah detail dari buku tersebut. Gitu. Nah, lalu ini ada dict menu yang saya buat untuk mempermudah saya menyusun menu nantinya. Ini akan berkorelasi dengan ini ya, main menu nanti. Ini read, create, delete, update, sort filter yang baru yang saya tambahkan. Lalu domain fitur, yaitu untuk minjam dan kembalikan buku. Nah, ini ada submenu-submenunya saya tuliskan supaya mempermudah nantinya. Nah, lalu ini adalah utility functions. Ini fungsi-fungsi yang akan sering digunakan. Ini contohnya yang padded. Ini untuk padding string. Ini hanya permainan string. Lalu ini untuk memprint menunya yang tadi itu, yang dictionary itu, sebagai looping sederhana biasa. Nah, ini ada iterasinya dan yang ada di dictionary-nya. Nah, terus ini ada print daftar, ini menggunakan print tabulate ya, yang tadi. Nah, makanya di sini cuman bedanya kenapa harus dipakai fungsi karena saya tambahkan indeks. Nah, indeks ini tidak masuk di data, hanya ada di print-nya aja untuk mempermudah user untuk lihat gitu ada urutannya. Nah, ini ada bagusnya kita lihat main menu dulu. Nah, di main menu seperti lihat ini saya pakai di sini padded untuk ini ya, pembatas menu. Nanti akan dipakai sering juga. Lalu ini ada greeting segala macam dan ini memprint menunya yang fungsi tadi. Nah, ini adalah user selector. Jadi maksudnya input angka. Nah, ini ada selektornya. Nah, ini if conditions 1 sampai 8. 8 exit, yang lain masuk fitur. Nah, kalau tidak sesuai itu, nah akan menu tidak tersedia, silahkan masuk kembali. Dan kalau perhatikan, ini ada yellow ya, foray yellow, foray green. Ini maksudnya apa? Adalah pewarnaan dari teks yang di sampingnya nanti. Nah, lalu ini adalah user interface yang saya maksud. Ada sleep. Jadi ntar nunggu 3 detik sambil muncul titik di kanannya. Jadi ini untuk menunggu dan reset lagi ke sini untuk mengisi input lagi. Nah, main menu ini adalah fungsi utama. Jadi kalau mau menjalankan kita harus main menu di sini ya. Kita panggil. Nah, lalu ini kita bisa masuk ke fitur 1. Fitur 1 adalah fitur read. Dan di sini pertama pembatas, nah terus print menunya, lalu di sini ada 2 subopsi. Pertama tampilkan seluruhnya dan data tertentu. Nah, di sini ada pengecekan nih, ada len-nya 0 atau tidak. Jadi si data buku ini mengandung sesuatu atau enggak. Kalau ada ya udah di print. Kalau nggak ada dia nanti mentah lagi keluar ya. Tapi bukan keluar main menu, hanya ke sini dulu gitu. Jadi harus kembali lagi keluar. Nah, lalu ini tampilkan data tertentu, bedanya cuman ada matching ID. Nah, ini maksudnya replace ada dash. Ini maksudnya jadi user bisa mengisi pakai dash dan itu nggak masalah. Dan akan di-ignore nantinya ya. Langsung masuk aja gitu. Nah, lalu di sini pengecekan lagi seperti biasa. Tidak ada buku atau enggak. Nah, terus ini kalau ada match, ini akan print data buku yang di match itu, entry-nya ya. Jadi di sini print daftar, yang tabulasi tadi ini. Lalu bisa break keluar, bisa ke main menu. Nah, lalu ini ada fitur selanjutnya, fitur 2, create. Ini pertama ada fungsi yang saya akan gunakan di create dan ada mungkin di beberapa lainnya. Dan ini hanya untuk memasukkan aja sih, memasukkan entry-nya ya. Gitu. Ini kalau bisa dilihat stok total, kenapa begini? Karena kalau baru, ya tentunya create gitu baru ya. Berarti stok total itu sama-sama available dan belum ada yang di-run.
Nah, lalu ini fitur create-nya. Kita akan input ID terlebih dahulu, lalu em, dari ID itu kita akan mengecek ada buku udah ada apa enggak. Nah, kalau belum ada baru bisa lanjut gitu ya. Nah, terus ini continue maksudnya jadi skip dan dia ngulang lagi harus input. Nah, ini ada konfirmasi penyimpanan data. Nah, sebelum itu ini prosesnya ya, yang utama tadi yang input create. Jadi dipanggilnya di sini. Nah, terus ini ada ya dan tidaknya untuk tersimpan apa enggak. Dan kembali lagi ini ada warna. Nah, lalu ini menambahkan banyak data. Sub OSI yang kedua, ini bedanya adalah ini dalam bentuk list si input ID-nya. Dan ini saya split dalam delimiter koma. Jadi pengisiannya seperti ini. Oke, bisa lanjut. Nah, kalau di delete, kita pertama matching dulu dan kita cek ada apa enggak. Nah, kalau misalnya ada, kita delete. Tapi sebelum delete tentunya ada konfirmasi kayak biasa. Delete-nya menggunakan pop, gitu ya. Nah, terus ini ada delete semua data cukup dengan clear, gini ya. Langsung jadi hilang semua si data di list. Nah, lalu ada ini fitur 4 update. Nah, update itu saya namakan edit ya di menu ya. Nah, maksudnya adalah mengedit entry si data buku. Pertama kita matching ID dulu, ada atau tidak. Nah, terus kalau misalnya kita terpilih sudah, nah terus ada print dulu supaya terlihat gitu kan. Nah, terus di sini akan ada ini ya, fungsi input create lagi. Nah, cuman bukan new. Ini untuk menimpah gitu ya. Kan dimana kita bisa lihat menimpah nih ini ya, yang ini menimpah, dia tertimpah. Nah, ini cuman satu, terus kembali ke main menu. Nah, lalu fitur pencarian, sort dan filter. Nah, di sini menunya di sini, sort filter saya namakan. Nah, itu ada satu pencarian, sort dan filter. Maksudnya pencarian apa? Pencarian adalah yang ini ya. Ini maksudnya yang ini. Jadi filter di semua key. Maksudnya itu. Kalau filter doang artinya filter untuk key tertentu. Oke. Ini selektornya untuk filter dan ini sort. Nah, kalau sort agak beda karena dia menggunakan dot sort, bukan fungsi yang saya buat sendiri tadi. Cuman dia hanya menggunakan lambda function dan di sini dinyatakan untuk key tertentu ya di sini. Dan ada pertanyaan descending atau tidak pakai reverse true gitu ya. Nah, langsung bisa break, kembali lagi ke sini dan break lagi kembali ke main utama. Dan menu utama kita bisa ke 6, yaitu fitur domain pertama yaitu minjam buku. Minjam buku pertama kita masukkan ID dan kalau misalnya ada ID yang match, dia akan memproses ini, loop meminjam buku dan penyesuaian jumlah buku. Ini maksudnya apa? Jadi ya jumlahnya disesuaikan, stok available dikurangi, dan stok rented ditambah gitu ya. Karena ada yang udah di rent. Nah, lalu diupdate ke keranjang ini maksudnya karena bukan satu doang. Nanti ini akan kembali lagi ke atas setelah kalau ditanya begini, mau meminjam lagi, dia akan ditambah dulu ke keranjang sebelum diproses pembayarannya gitu ya. Ini baru proses perhitungan total harga dan pembayaran. Nah, total harga kayak biasa seperti ini saja, lalu di print keranjangnya dan di sini ada pembayarannya. Di mana ada juga kemungkinan tiga gini. Kalau berhasil ya terima kasih. Kalau ada kembalian ditampilkan kembaliannya dan kembalikannya ada kembaliannya dan ini kurang ya. Kalau kurang, nah kalau kurang ini ditampilkan juga dan bisa continue dan masuk lagi gitu ya. Masuk ke sini input jumlah ulang yang baru, jumlah uang yang baru. Nah lalu ini pengembalian. Kalau pengembalian mirip proses awalnya, hanya bedanya di sini. Kalau ini stok available ditambah dan rent dikurang. Kebalikannya ya. Nah, ini juga seperti keranjang juga. Nah, tapi ini cukup di sini nggak perlu perhitungan duit, uang. Nah, lalu kalau berhasil, ya udah. Balik ke menu utama, kita bisa balik. Dan kalau mau exit ke yang menu 8, gitu ya. Demikian penjelasan saya untuk capstone kali ini. Terima kasih.